Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل عليه وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة. Para jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bersama kembali pada siang ini melaksanakan sholat zuhur berjamaah, melaksanakan sholat sunnah rawatib dilanjutkan insyaallah akan bermuzakarah bersama. Insyaallah kita akan mengkaji tafsir surat An-Nisa ayat 113 ayat 97 sampai 113 insyaallah. Melanjutkan materi sebelumnya kurang lebih 1 bulan yang lalu. Jadi kita akan mengkaji tentang bagaimana seseorang yang kemudian tinggal di Darul Kufur ini, di negara yang penduduknya kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina sesungguhnya orang banyak
tawaffa yang mematikan atau mewafatkan atau mencabut nyawa. Hum pada alladzina, siapa yang mematikan, al malaikatu, siapa malaikat. Oleh malaikat dicabut nyawa dan dimatikan, dzalimi, dalam keadaan mendolimi anfusihim, diri mereka sendiri. Qalu, para malaikat berkata, fima, di dalam apa, untuk keberadaan kalian, ada siapa kalian. Qalu, berkata siapa alladzina kunna, ada siapa kami, mustadhafina, itu orang-orang yang kondisinya lemah, fil ardi, muka bumi. Qalu, maka berkata siapa malaikat, alam takun, bukankah ada ardullah, apa buminya Allah, wasi'atan, itu luas. Fatuhajiru, maka berhijrah siapa kalian, fiha, di dalam ardullah, bumi Allah. Faulaika, maka adapun mereka ini, ma'wahum, itu adapun tempat tinggalnya mereka, jannah, itu neraka jahanam. Wasaat, dan seburuk-buruknya tempat tinggal jahanam, maksiran, sebagai tempat kembali. Illa, kecuali al-mustad'afina, orang-orang yang kondisinya lemah, minar rijali, dari laki-laki, wan nisa'i, dan perempuan, wal wildani, dan anak-anak, la yastati'una, yang tidak mampu siapa mereka, tidak mampu hilatan untuk mencari alternatif, wala yahtaduna, dan tidak bisa mencari petunjuk siapa mereka, sabilan, pada jalan keluar. Faulaika, maka adapun mereka yang lemah, yang tidak punya alternatif ini, asallah, pasti mengampuni siapa, asa, pasti Allah, ayyakwa, mengampuni siapa Allah, anhum, dari mereka. Wa kana, dan ada siapa Allah, ghafuran, afuwan, itu dan yang maha pengampun, ghafuran, dan yang maha pengampun. Jadi gini ceritanya, dulu di zaman Nabi itu, ketika beliau kemudian mendakwahkan Islam awal-awal, sebelum kemudian ada hijrah, sebelum ada jihad, maka beliau kemudian menyebarkan Islam, menyebarkan tauhid dengan sir itu ya, sembunyi-sembunyi. Jadi kemudian beliau mendatangi, berbisik-bisik ke si A, berbisik-bisik ke si B, mengajak untuk menyembah Allah, namanya dakwah bisir. Ketika dakwah bisir ini lama-lama nanti akan terdeteksi, ketahuan siapa yang memeluk agama Islam. Pada saat umat Islam mulai nampak di Mekah itu, maka muncullah kemudian gerakan dari orang kafir Quraisy yang namanya menyakiti orang-orang yang memeluk agama Islam. Tetapi pada saat kondisi seperti itu, tidak ada perintah dari Allah agar umat Islam ini kemudian meninggalkan tempat, plus belum ada perintah untuk melawan dengan berperang yang berjihad. Kenapa? Karena segala sesuatu itu butuh kesabaran, segala sesuatu itu butuh perhitungan. Makanya kadang kita ini kan gegabah tanpa perhitungan yang matang, tahu-tahu main minum, kita lawan, kita lawan, perhitungan gak ada, tahu-tahu kita angkat senjata. Ya tunggu dulu, tunggu dulu. Rasulullah itu orang yang paling dilindungi oleh Allah
orang yang paling kuat tauhidnya, orang yang paling mustajab doanya. Tapi untuk melakukan sesuatu itu ya butuh perhitungan. Jangan main kita makan senjata. Kadang kita sendiri sering Indonesia ini bisa mengalahkan musuh itu hanya dengan bambu runcing. Ya tapi kan kita harus sadar bahwasannya nggak tanggung-tanggung 350 tahun kita harus dijajah. Itu artinya apa? Jumlah yang sedikit, peralatan yang kurang lengkap, keyakinan yang masih lemah, itu secara perhitungan tidak bisa mengalahkan musuh. Belum ratusan tahun dijajah. Maka ketika awal-awal dakwah ya Rasulullah disakiti agak berlawan, ya, disakiti agak berlawan. Dakwah itu sembunyi-sembunyi, nggak langsung frontal, nggak langsung frontal. Itu Allah Subhanahu Wa Taala memang sunnatullah. Namanya orang yang membela agama Allah itu pasti sama Allah dibeda itu. Tapi kan caranya Allah yang ngatur. Contohnya ketika Nabi mendakwahkan tauhid awal-awal itu, Nabi berusaha kemudian disakiti, bahkan mau dibunuh oleh orang-orang kafir itu. Tapi ternyata Allah menyiapkan juga pembela itu. Yang membela itu pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib. Kan aneh, logika kita nggak masuk kan? Nabi itu mengenalkan Allah, anggaplah ajaran baru. Abu Thalib itu masih pengikut ajaran lama. Sementara Nabi Muhammad mengenalkan ajaran baru. Yang mengikuti ajaran lama itu nggak terima. Tapi aneh, yang membela Nabi itu yang masih mengikuti ajaran yang lama. Aneh. Makanya kan Rasulullah itu sampai bersabda dalam sebuah hadis, Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu bisa jadi mendukung, menguatkan agama ini dengan laki-laki yang nakal. Jadi jangan pernah mengira bahwasanya dakwah itu yang mensupport itu mesti orang soleh, orang takwa. Belum tentu. Oh ini dakwah ini pasti didukung oleh orang soleh. Belum tentu. Karena yang soleh kadang nggak punya power. Yang soleh biasanya cuma di masjid, rukuk, sujud. Tapi kanuragan nggak bisa. Tanda tangannya aja nggak diakui, nggak dianggap penting. Kan kemudian dia juga siapa? Tapi ada yang kemudian Ramadan nggak puasa, ngopi Ramadan nggak puasa. Tapi ketika dia bilang lahan kayu, jadikan masjid sebagai tempat ibadah, tempat sholat, terlaksana. Laksanakan itu. Sementara musuh ini mati-matian memperjuangkan lahan, ini belum tentu dapat. Belum bangunnya. Ini bilang ayo buat masjid jadi. Masya Allah. Padahal waktu bulan puasa ngopi, nggak puasa. Makanya Rasulullah pernah bilang apa? Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah itu sah-sah saja mendukung agama ini, tapi yang menjadi wasilah pendukungnya itu orang nakal. Buktinya Nabi Muhammad itu dakwah. Yang membela mati-matian siapa? Pamannya. Sementara pamannya Nabi sendiri sampai wafat
itu belum pernah terdengar mengucapkan kalimat syahadat. Tuh, apakah hebat itu ya? Nabi mengenalkan Islam, mengenalkan Allah, mengenalkan ajaran syariat, yang membela pamannya yang sampai wafat itu belum bersyahadat. Kematiannya dikenal dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Kematiannya itu. Nah, jadi kan betul-betul harus apa? Fair. Jadi kalau bersikap itu harus fair. Kayak ayat-ayat Quran ditampilkan di masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah yang memakmurkan masjid, beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi ini kan juga harus fair, bahwasanya ada hadis man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangun rumah di dalam surga. Jangan mengira orang itu cuma modal bangun aja tapi gak pernah mau ibadah di dalamnya. Nah, yang ngomong setiap dimintai dana untuk pembangunan masjid gak pernah mau. Disuruh diajak untuk bantu tenaga bangun masjid gak pernah mau bangun. Giliran bangun masjidnya sudah jadi, dia masuk ke dalam merukuk sujud, terus merasa dirinya paling iman karena yang bagian memakmurkan. Memangnya masjid tahu-tahu ada, maka tentu ada yang menjadi wasilah, ada yang jadi wasilah. Nah gitu, Islam itu dulu begitu ya. Islam itu dulu begitu. Dakwah dimulai sir, lalu kemudian didukung oleh orang yang belum Islam. Sampai ada hadis innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Lalu kemudian pasca wafatnya pamannya Nabi, pasca wafatnya istrinya Nabi Sayyidah Khadijah al-Kubra, wah itu dahsyat sekali. Orang-orang kafir menyakiti Rasulullah dan kaum muslimin. Kenapa orang-orang Islam itu pasca ditinggal wafatnya Sayyidina Abu Thalib itu kewalahan. Kewalahan gak ada lagi yang membela Nabi seperti beliau itu, gak ada. Sampai Rasulullah itu doa kepingin dakwah ini, Islam ini disupport oleh di antara dua umat, Amr bin Hakam atau Umar bin Khattab. Rasulullah doa, ya Allah tolong kuatkan agama ini dengan dua umat. Namanya itu babi tabligh itu dimenangkan salah satunya. Padahal satunya Umar, satunya Amr. Tapi Rasulullah doanya apa? Ya Allah tolong engkau kuatkan agama ini dengan salah satu di antara dua umat, yaitu Amr bin Hakam Abu Jahal, kemudian Umar bin Khattab di sejarah Umar itu. Kenapa? Karena keberadaan salah satu dari dua orang ini dibutuhkan kali untuk perjuangan apa? Islam. Akhirnya hidayah masuk kepada Sayyidina Umar. Makanya Sayyidina Umar itu dengan kehadiran Sayyidina Umar nampak kekuatan Islam, nampak sudah kekuatan Islam. Pasca wafatnya Sayyidina Abu Thalib itu semakin terlihat. Dengan harus paham itu ya, harus paham. Akhirnya apa? Kondisi kaum muslimin yang kemudian terus diintimidasi, ya kondisi semakin tidak nyaman pada diri itu. Sementara Allah masih melarang kaum muslimin untuk melawan karena secara perhitungan matematika tidak mungkin menang. Kaum muslimin tidak mungkin apa? Menang. Maka diperintahkan untuk hijrah. Prosesnya panjang nanti. Hijrah ke Taif, hijrah ke Habasyah, lalu hijrah ke Madinah. Loh ternyata ada orang yang nggak mau keluar untuk hijrah. Maka dikritisi nanti sama Tuhan.
Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan zalim, itu oleh malaikat ditanya, bagaimana keadaan kalian? Kok nggak hijrah sih kalian ini? Sampai gara-gara masih berinteraksi dengan orang-orang yang berada di Mekah itu, akhirnya mereka melakukan sebuah kezaliman. Jawabannya mereka apa? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Wah, kami lemah, belum bisa kemana-mana. Akhirnya dibilang, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru biha. Bukankah buminya Allah ini luas? Kamu kan bisa ikut hijrah ke sana, cari akses ke sana, cari akses ke sana. Kan bisa. Karena kamu gak mau keluar, akhirnya kamu kondisinya seperti ini, bahkan bisa mati dalam keadaan apa? Murtad, mati kafir. Karena masih tetap berada di apa? Negeri kekafiran. Nah, jadi kan kok berada di tempat yang mayoritas masyarakatnya itu tidak menyembah Allah, lalu kemudian tidak pergi meninggalkan tempat itu, sementara dia ini bukan dai yang kuat untuk menyebarkan agama. Akhirnya dia yang terbawa arus, mati zalim. Yang salah siapa? Jadi ialah yang salah. Buminya Allah dulu luas, kenapa kok tinggal di situ? Ya. Makanya kata mereka, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Orang yang tinggal di tanah bumi kafir, mati dalam keadaan zalim, tempatnya neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali, kecuali, tapi tetap ada kecuali illal mustad'afina fil ardi minal rijal wal nisa la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali kalau memang yang lemah itu tadi, baik laki-laki atau perempuan atau anak-anak itu memang tidak punya alternatif, tidak punya akses. Mau kemana? Kita nggak punya duit, apalagi zaman akhir pergi hijrah itu kan meninggalkan kampung halaman misalnya ke negara lain kan butuh visa, butuh ini semuanya harus duit. Nah, kami nggak bisa begitu. Nah, kalau kayak begini itu oleh Allah faulaika asallahu an ya'fuwa anhum. Orang yang kayak gini ya dimaafkan sama Allah, dimaafkan. Kenapa? Allah itu maha pengampun, maha pemaaf. Tapi kalau punya akses keluar, ternyata nggak keluar, mati zalim, makan makanan haram yang dimakan, yang dilarang orang syariat dimakan, ibadah sulit, nggak bisa sholat, akhirnya melakukan maksiat seperti maksiatnya orang kafir. Zalim nggak? Zalim. Neraka nggak tempatnya? Neraka. Kenapa kok neraka? Masalahnya dia bisa meninggalkan kampung halaman, hijrah ke tempat lain yang layak untuk ditempati, tapi enggak. Jadi salah kan sama aja, kita ini punya rumah kita ini sudah bobrok, sudah tidak layak, kemudian kita tetap aja di situ, sementara kita pindah bisa, akhirnya ambruk, ketimpa kita. Kira-kira sama orang lain disalahkan orang ini? Disalahkan. Ya kenapa Pak gak pindah? Mempertahankan diri di rumahnya sendiri. Kan disalahkan. Kecuali kalau orangnya lumpuh, sakit, mau keluar gak bisa. Atau anak-anak yang belum mengerti apa-apa. Akhirnya kemudian di sana rusak di situ. Ya kata orang, gimana lagi ya, kondisinya sakit, ya, kondisinya lemah, kondisinya ini, anak-anak belum mengerti. Nah itu baru itu. Sama Allah juga gitu. Kok ada orang masuk Islam, kemudian waktu kondisi tertentu Nabi Muhammad bersama para sahabat hijrah, dia kok nggak ikut. Akhirnya karena tinggal di situ, zalim nggak mau ikut, disalahkan akhirnya.
neraka juga ini tempatnya, karena mati dalam keadaan jadi insyaallah bisa dimengerti ya. Mahfud ya, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting nanti insyaallah besok satu kali lagi tatap muka pas pula ayatnya besok insyaallah bahas tentang apa? Tentang sholat kosor, sholat jamaah kosor. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.